Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Yang pagi ini sudah di depan layar ya, pagi jelang siang ya, mohon maaf bukan pagi-pagi tapi pagi jelang siang ini sudah di depan layar. Mungkin pergerakan, mau monitor pergerakan dari pagi. Kita ucapkan selamat datang bagi teman-teman juga yang baru monitor, baru mengamati pergerakan. Sebelum kita masuk di analisis pagi, sekali lagi kita ucapkan selamat datang buat teman-teman yang baru monitor di pergerakan XAU USD, khususnya hari ini, hari Rabu 2 November 2022 ya. Kita akan mencoba untuk mereview dulu untuk satu hari kemarin sebelum kita nanti menempatkan entry point kita, meskipun sudah agak siang ya, karena kita ada perjalanan cukup jauh kemarin sehingga satu hari hampir kita tidak bisa monitor, tidak bisa mengamati pergerakan. Ada banyak pertanyaan yang kemarin juga disampaikan teman-teman, kita juga tidak bisa menjawab dengan baik, tidak bisa mengamati pergerakan, sehingga kita tidak bisa memberikan jawaban juga terkait dengan analisa. Sehingga sekali lagi mohon maaf juga bagi teman-teman semuanya ya. Mudah-mudahan pada hari ini setidaknya sedikit banyak kita bisa monitor pergerakan dan tentu manfaatkan peluang-peluang yang ada. Untuk kelas sekali lagi mungkin di minggu ini kita masih libur dulu, kita masih off dulu sambil mengembalikan kondisi suara yang kemarin banyak dipakai untuk kegiatan workshop ya. Mohon maaf sekali lagi. Untuk pagi hari ini ya, kita akan coba mengevaluasi yang kemarin dulu. Perhatikan di satu hari kemarin ya, seharusnya kalau kita di awal pagi mungkin kita juga sempat untuk menempatkan posisi di sana yang seperti yang kita kemarin buat. Ternyata mungkin yang selnya tersentuh dan ternyata berbalik naik, maka yang kita lakukan ya, adalah mempersiapkan untuk recovery, mempersiapkan untuk batasan risiko dan sebagainya, sampai di mana, sampai di area titik yang cukup penting, misalkan di levelnya atau di area retracementnya dan sebagainya ya. Kita coba untuk evaluasi. Perhatikan di time frame monthly ya, karena kemarin di awal bulan setidaknya di time frame yang besar, di time frame monthly kita bisa membaca sedikit banyak hasil tutupan satu candle di candle sebelumnya, candle yang bulan Oktober. Perhatikan dari sisi bulanan atau dari tren bulanan, memang satu tahun terakhir ini ada kecenderungan bergerak ke bawah ya. Hampir satu tahun ini kecenderungannya lebih banyak ke bawah ya. Selnya sangat kuat mendominasi meskipun ada sedikit banyak penolakan. Tetapi perhatikan di candle-candle atau di bulan kemarin dan 2 bulan yang lalu, di mana di sana ada penolakan yang cukup panjang. Seller memang kuat, tetapi ada penolakan yang cukup panjang. Bahkan kalau kita amati sumbu dan volumenya hampir sama, itu artinya punya dua kekuatan yang hampir sama antara buy dan sell.
masih didominasi oleh sell, tetapi buyer sempat menekan hingga di 17.30. Ini adalah satu prestasi yang luar biasa ya. Ketika di tengah tren yang kuat, buyer sempat menekan cukup panjang, bahkan lebih panjang dari tutupan atau dominan volume yang terbentuk yang ditutup di bulan kemarin ya. Ditutup dengan posisi volume merah, tetapi dengan loss momentum, ada kekuatan yang berkurang di sana. Ada kekuatan bearish yang mulai berkurang di sana. Yang kedua, dari sisi rejeksi, ada rejeksi, kemudian di bulan kemarin juga ada rejeksi lagi dengan area level yang sama. Itu artinya bahkan kita sudah sampaikan jauh sebelumnya, bisa jadi ini adalah akhir dari tren turun yang ada. Tentu untuk memastikan harus ada konfirmasinya ya, ini untuk melihatnya nanti kita lihat di time frame yang kecil. Sementara gambaran utama akan ada koreksi, setidaknya koreksi atau bahkan bisa jadi nanti sebagai reversalnya. Oke, itu di time frame besar, ada gambaran besar yang ada di kepala kita ya. Kemudian kembali ke time frame daily ya, kembali ke time frame daily. Dari pergerakan daily turun naik, turun lagi, kemudian di levelnya tidak mampu untuk lewat, dan kemarin sudah mulai ada hijau meskipun ada penolakan. Itu artinya dari level ini tidak mampu dilewati ya, tidak mampu dilewati. Maka hari ini ada kemungkinan besar market masih akan bergerak naik ya. Ada kemungkinan besar masih akan bergerak naik. Kalau kita tarik dari sisi sebelah kiri, berat untuk turun sampai di levelnya bahkan. Kemudian untuk memastikan atau kita bisa manfaatkan dulu ya, tadi ada peluang naik ya, karena ini naik kemudian turun, naik lagi, koreksi, naik lagi. Dari sisi tren high dan low-nya menuju ke atas, ini yang perlu kita catat ya. Namun demikian nanti tetap kita perhatikan, kita pertimbangkan sisi level yang ada di sana. Contoh misal ketika dia naik mendekati levelnya di sini ya, kemudian tidak mampu breakout atau di atasnya bahkan ya, tidak mampu breakout dan kembali menjadi candle merah. Karena itu nanti kita akan uji di levelnya berikutnya di sini. Di area supportnya kita akan uji apakah dia mampu breakout atau tidak. Sehingga kalau ini sudah breakout di bawah, maka yang ada di kepala kita perlu kita pertimbangkan ya, bisa jadi seller jauh lebih kuat daripada tekanan buyernya. Harus kita mengikuti kondisi terkininya. Jangan bersikeras, jangan bersikukuh mengikuti analisa awal. Kalau sudah ternyata berbeda, kalau sudah ternyata melewati levelnya, sudah breakout di sana, maka belajarlah untuk koreksi, belajarlah untuk terbuka, menyadari kesalahan kita, kemudian kita koreksi, ikuti tren yang ada. Bukan malah sebaliknya, kita hanya bersabar menunggu, berharap berbalik dan sebagainya. Jangan berspekulasi dengan hal yang dengan ketidakpastian. Ikuti yang ada karena tren itu jauh lebih kuat daripada analisa kita. Baik, kita akan coba tempatkan untuk di entry point kita ya. Mendekati levelnya kita akan ambil posisi buy stop di sana. Dari sisi atas ya, kita ambil buy stop atau kita tunggu koreksi turun kemudian masuk posisi buy boleh. Targetnya nanti di sumbu yang di atas ya. Targetnya di area 1656 poin sekian atau sekitar 400-an. Dari sisi bawah kita bisa manfaatkan bahkan peluang sell stopnya di sini.
Sehingga kalau kita memanfaatkan peluang di sini, nanti target terdekat pun masih bisa. Sell stop kita tempatkan di 1648.08 ya. 1648.08. Target terdekat tentu berada di level low-nya hari ini di 1645, sekitar 200-an ya. Kemudian yang lebih utama ya, target yang lebih utama di level yang ada di bawahnya di sekitar 1643 atau sekitaran 400 sekian ya. Silakan nanti disesuaikan dengan target masing-masing. Kenapa kita tidak memasang TP dan SL? Karena bagi saya setiap trader, setiap orang punya batasan sendiri, punya target sendiri. Kalau nanti yang ada kita memberikan hanya memasukkan entry point, kemudian dengan TP dan SL, maka yang ada di kepalanya hanyalah mengikuti TP dan SL yang ada. Dianggap kalau TP dan SL sudah selesai semuanya. Padahal trading belum selesai sampai di sana. Ya, apalagi tidak sesuai dengan sistem yang digunakan. Ya, tentu nanti akan sangat sulit untuk keluar dari zona merahnya. Karena itu sengaja saya tidak mau menentukan TP dan SL-nya, biar kita bisa berpikir lebih jauh, biar kita bisa mengantisipasi, biar dalam kepala kita bekerja, bukan hanya menunggu, bukan hanya tempel dan kita tunggu kondisi berikutnya. Biar kita belajar untuk recovery, biar belajar untuk menentukan sendiri sejauh mana tingkat kecemasan kita untuk membatasi resiko, sejauh mana kita bisa menahan diri untuk bisa mengambil keuntungan yang maksimum itu. Saya akan memberikan poinnya saja, saya akan memberikan ibaratnya pancingan saja, untuk selebihnya biar nanti dikembangkan sendiri. Karena niat saya bukan untuk memberikan signal, bukan untuk memberikan indikasi ya, tetapi setidaknya hanya sebagai pembanding dengan yang dilakukan, dengan sistem yang dipunya masing-masing, sehingga benar-benar yang ada di kepala kita bekerja, benar-benar kita ini bisa mandiri ya. Mungkin di awal sulit, tetapi itulah yang harus kita jalani supaya kita betul-betul bisa menjalankan sendiri. Baik, selanjutnya dari sisi atas ya, saya akan tempatkan untuk limitnya, koreksinya ya. Kita tempatkan di wilayah koreksinya. Ini kita tempatkan untuk sell limitnya di sini. Kita tempatkan sell limit di 1666.19. Dari mana? Dari level yang ada di sebelah kiri yang terdekat. Kenapa tidak mengambil yang tertinggi ya? Bertahap, nanti kita ikuti saja perkembangannya. Sementara dari sisi bawah levelnya kita tarik di sana untuk koreksinya. Koreksi ya, bukan reversal. Buy limit kita tempatkan di 1639.28. Ini kita tempatkan di buy limitnya ya. Untuk koreksi, ketika nanti koreksi ini ternyata hanya sebentar dan kemudian balik kuat, maka tentu harus kita ikuti ya. Bisa jadi kita menggunakan sell di bawahnya atau sell stop di bawahnya, selagi masih ada space untuk kita exit di sana. Di target di levelnya kita bisa manfaatkan untuk recovery ya. Berikutnya nanti ketika dia lewat, kita bisa manfaatkan di area ini sebagai wilayah reversalnya di 1632.19 ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekali lagi tidak bermaksud memberikan indikator, tidak bermaksud memberikan signal bagi teman-teman, tetapi hanya untuk pembanding ya, atau sebagai
pemicu saja ya. Biar kita nanti juga melakukan analisa sendiri ya, setidaknya sedikit banyak kita nanti bisa menempatkan di mana yang sesuai dengan style kita, sesuai dengan sistem yang kita gunakan. Terima kasih. Ini saja dulu yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf semuanya kekurangan kita selama ini yang belum pernah terjawab juga pertanyaan-pertanyaan itu. Mohon maaf sekali lagi, kita tunggu nanti ada kesempatan untuk bisa menjelaskan bersama-sama. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit 2 arah.